Anda jangan duduk saja di situ. Anda harus gerak ini, macam mana supaya uang ini bisa bermanfaat. Lihat sistem lelangnya amburadul ini, nggak jelas. Nanti udah lelang, bisa satu perusahaan menang 5 kali. Saya pun nggak ngerti. Ada apa ini di kementerian ini? Nggak benar ini. Saya minta pimpinan, kita kirim surat ke KPK, minta dampingi semua regulasi ini. Nggak benar ini semua. Yang mana kita melihat negara sekarang lagi membutuhkan anggaran dan dana ini sangat diperlukan. Tapi saya melihat dari kementerian ini malah tidak tahu bahwa bagaimana kepentingan anggaran ini dan regulasi ini bisa berjalan dengan baik. Bahwa kementerian harus tahu bahwa negara ini hutang dana ini untuk memberikan APBN. Nah, jadi saya melihat banyaknya data-data yang belum diberikan oleh kementerian tentang kejelasan paparan tadi. Jadi kami nggak paham ini. Dana yang 1 triliun tadi apa aja? Tolong dijelaskan di sini. Bukan cuma selayar pandang, Pak Menteri. Tapi apa yang Anda tidak serap dari anggaran 1 triliun ini? Program apa yang gagal dari anggaran ini? Ini bukan gampang-gampang uangnya datang, diketok. Ini kalau swasta, Pak, dikasih 7 triliun, ini beruntung uangnya. Kalau kementerian habis uangnya, tidak ada artinya. Jadi Anda harus paham, uang ini untuk apa, gitu loh. Bukan dihabis-habiskan saja. Tapi di program, bagaimana program ini bisa bermanfaat, gitu loh. Jadi Anda jangan pikir ini program diketok, ngalir, ngetok, ngalir gitu. Enggak, ini untuk apa, gitu loh. Semua lelang yang saya lihat, yang pekerjaan yang dilakukan, ini kontraktor ini tidak punya uang. Pekerjaannya banyak kali yang bermasalah, terutama sumur. Banyak kontraktornya yang lari berhenti di tengah jalan. Ini gimana cara pelelangannya, Pak Menteri? Tolong dikasih tahu. Saya minta KPK dampingin yang begini-gini kementerian. Ini solar PJU ini, saya nggak ngerti. Nanti orangnya pulang, waktu lampunya mati. Sampai tahun berikutnya lampunya nggak hidup-hidup. Apa jaminannya? Nggak usah. Kalau nggak usah. Ini BUMN pun nggak jelas yang ngerjakan. Dari BUMN kontrakkan lagi. Dari kontrak ini kontrakkan lagi. Saya minta pimpinan kirim surat ke KPK biar tahu ini kementerian. Benar, bukan sedikit uangnya ini. Komputer kit itu lagi, kirim KPK ke sana, biar tahu ini pekerjaan gimana. Saya tahun ini tidak ada laporan komputer kit. Bukan punya neneknya ini. Mau suka-sukanya naruh di mana-mana, tidak bisa. Kita yang menyetujui anggaran ini harus tahu programnya mau kemana. Saya minta pimpinan masa pendalaman nanti 2 minggu kita minta. Dan mana yang clear kita setujuin, nah nggak clear kita hapus. Nggak benar ini. Apa-apaan ini? Komputer kita aja kita nggak tahu, yang kita ketok nggak ada di dapil kita. Untuk apa kita setujuin? Dan apa manfaatnya buat nelayan kita? Banyak sekali. Tapi lihat kualitasnya, Pak Menteri. Ini barang apa? Nanti jangan dipakai 2 bulan rusak. Anda jangan duduk saja di situ. Anda harus gerak ini. Macam mana supaya uang ini bisa bermanfaat? Saya melihat sistem lelangnya amburadul ini, nggak jelas. Nanti udah lelang, bisa satu perusahaan menang 5 kali. Saya pun nggak ngerti. Ada apa ini di kementerian ini? Nggak benar ini. Saya minta pimpinan, kita kirim surat ke KPK, minta dampingi semua regulasi ini. Nggak benar ini semua. Ini bukan uang mereka, ini uang negara. Apa-apaan ini semua, nggak jelas semua ceritanya. Kami dulu di Komisi 9 waktu Pak Bu Ciptaning ini ketua, semua dapil kami jadi rumah puskesmas. Uangnya dari APBN. Semua anggota dapat 40 miliar satu anggota untuk membahas regulasi. Biar tahu, Pak Menteri, kita ditanya, Bapak udah nyaman dapilnya. Kalau enggak ngapain teman-teman ketok? Biarkan saja. Enggak usah diketok. Ngapain diketok?
Nggak ada manfaatnya sama kita. Ini masalah tambang ini di daerah kita nih, nggak jelas ini semua. Nggak tahu saya macam mana regulasi ini, macam mana undang-undang nggak berjalan, pengawasannya ada, uangnya ada, tapi nggak dijalankan gitu loh. Habis juga anggarannya, tapi nggak berjalan regulasinya. Ini sekjen ini saya minta, kalau nggak bisa dia menahin, dan ini masalahnya semua. Saya minta sekjen ini nggak usah lagi rapat di Komisi 7 ikut. Nggak benar ini semua regulasinya. Saya minta anggaran sekjen juga kita perdalam. Kita lakukan pendalaman. Apa yang dihabiskan di situ? Saya nggak ngerti ini regulasi ini begini. Ini PJU ini, saya minta dirjennya, kejelaskan semua. Dirjen Migas saya minta, Jargas itu apa? Mana anggarannya? Di mana aja dipasang? Panggil semua kontraktornya. Jadi biar jelas. Ini bisa kontraktor 5 menang, 6 menang. Saya pun gini, tenaga ahlinya berapa ya gitu. Harus ada persyaratan itu yang mencukupin di situ. Cukup nggak? Nggak cukup itu. Dari mana diambil? Tapi bisa menang gitu loh. Apa-apaan ini? Saya minta KPK turun ke sana. Biar tahu ini semua, nggak jelas ini. Apa-apaan ini kayak begini. Semua proyeknya nggak ngerti. Masa kuburan pun dipasang lampu? Saya pun nggak ngerti. Entah siapa yang diterangin. Apa ini? Kuburan Pak Menteri, siapa yang meminta penerangan di situ? Masjid masih mending kita nerangin masjid semua. Ini apa-apaan? Anda tanya dong sama anggota-anggota itu. Itu direkturnya saya minta diganti itu. Nggak usah itu lagi. Pusing saya komunikasi sama dia itu. Sakit kepala. Apa ini? Ini punya negara, kita yang punya dapil, kita yang mau naruh, bukan kepala desa, bukan kepala dinas, bukan bupati. Apa kita yang punya anggarannya Pak Menteri? Kita ini konstituen kita, oh ini tim kita, ini setengah mati kerja, dia yang tahu di mana harus ditaruh. Masa kita merengek urusan begini? Nggak usah lagi diketok ini urusan anggaran ini. Apa ini? Bapak tahu Pak Menteri ya, kalau dikasih suasana 6 triliun, untungnya banyak kali tahun depan. Ini habis uangnya nggak jelas. Saya minta di skor pimpinan, minta saya anggaran 1 triliun itu mana? Apa saja yang nggak diserap itu? Saya minta di skor pimpinan, dijelaskan dulu anggaran 1 triliun itu apa. Kita baru bisa rapat di sini. Kalau nggak apa-apaan, ngasih data nggak jelas. Mana dong data yang 1 triliun itu? Jelaskan apa aja. Banyak uang 1 triliun itu Pak Menteri. Kalau dibelikan PJTS sudah berapa banyak itu? Ya, yang terhormat Pak Nasir. Saya kira maknanya sebentar, ini masih baruan awal ini pimpinan. Iya, tapi kita sudah tangkap maknanya kalau ini. Iya, enggak, saya masih baru. Pimpinan ngatur sidangnya, saya kan punya hak ini, biar aja saya bicara dulu. Karena masih baru saya ngomong di sini. Yang kedua masalah Minerba, Pak Menteri. Saya minta semua izin yang dikeluarkan oleh Kementerian SDM dievaluasi. Banyak izin seperti Bukit Asam di dapil saya, dari nenek moyang saya itu udah ada izinnya. Dari tahun 90-an sampai sekarang nggak dikerjakan. Untuk apa izin itu dikeluarkan? Evaluasi Pak Menteri, masih banyak anak daerah yang bisa mengerjakan pekerjaan itu. Apa karena dia BUMN? Apa kelebihannya dengan putra daerah atau pengusaha nasional? Itu Bukit Asam itu. Nah, saya dengar lagi satu lagi, ini Antam ini cuman ngemplang saham kosong di semua izin-izin yang tahun 90-an keluar. Tapi di belakangnya broker-broker yang dijual ke bursa saham semua. Tambangnya tidak aktif dan dirambah oleh masyarakat. Tapi bisa dijual belikan di bursa saham. Saya minta cabut perusahaan-perusahaan seperti ini. Pak udah bicara sama Pak Dirjen. Saya bilang cabut ini Pak Dirjen. Jangan Anda duduk aja di situ. Saya minta evaluasi Pak Menteri. Banyak sekali di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan. Saya minta nanti kita koordinasi dengan Polda dan kunjungan ke sana, pimpinan. Banyak kali perusahaan yang tidak punya izin tapi menambang. Nah, ini jelaskan Pak Menteri. Dan saya minta, saya gitu telepon Kapoldanya, yang mana Bang? Yang mana Bang? Yang mana? Nah. Ya Bang, kita panggil Bang. Enggak, bukan, saya tanya izinnya. Kenapa dia nggak punya izin bisa nambang? Dan di mana inspektur tambang kita Pak Menteri? Yang kita biaya dari negara, mana?
Anda resmikan, Anda pimpin. Mana inspektor yang dibilang dirjen ini? Hadirkan. Bapak lihat ini, ada nggak orangnya? Ada nggak fasilitasnya? Jangan dia jadi kambing congek ini di daerah. Nah, saya minta mana Pak Menteri, daftar semua itu. Berapa banyak kita punya inspektur? Inspektur tambang itu. Apa yang dilakukan? Apa masalah? Apa kasus yang udah menaik di situ? Saya minta daftarnya. Apa Pak ini? Anggaran dikasih tapi hasilnya nggak ada. Terus masalah LPG Pak Menteri, itu makanya tadi saya bilang izin pimpinan, setiap rapat saya minta Dirut PLN dan Dirut Pertamina ada di sini. Karena regulasi ini menyangkut mereka. Karena mereka ditugaskan oleh kementerian. Jadi jalurnya yang kita tanya ini ketemu, di mana titik permasalahannya. Nah, tadi seperti bicara soal mobil listrik, udahlah Pak Menteri, urungkan aja niat itu. Urusin aja yang ada ini dulu. Nah itu aja. Papua ini mesti banyak membutuhkan anggaran. Bapak toleh aja Papua dulu. Bereskan aja urusan Papua dulu. Masih banyak lagi urusan lain. PLN ini sudah hampir hidung Pak airnya. Gak ada uangnya. Mau disuruh apa dia? Kalau cuma jual produk Cina kemari, udah lah, nggak usah. Percuma. Bohong semua ini. Nah, saya fraksi Demokrat tidak setuju. Nah itu aja. Gak benar ini semua programnya. Jadi saya minta kepada Dirjen, saya minta rapat sendiri pimpinan, lengkapin semua daftar izin semua pemilik tambang. Kita minta di rapat panja nanti, sudah ada, dan cabut semua izin yang tidak aktivitas. Dari tahun 90-an itu Pak Menteri, sampai ini hari Bukit Asam itu tidak operasional, izinnya punya dia. Nah, kan kacau ini. Sementara yang lain sudah nambang di situ. Untuk apa? Apa karena dia BUMN? Nah, itu di Sumatera Sumatera Utara, Tapsel itu ada tambang emas, itu izinnya Antam yang pegang. Sam kosong 20%. Sisanya grupnya Sandiaga Uno. Itu udah dijual di bursa saham. Tapi tambangnya nggak dikerja-kerjakan. Banyak kali yang dikasih izin seperti ini dari Kementerian SDM. Saya minta cabut izin kayak gini. Nggak benar ini kayak gini. Apa-apaan ini? Pak Menteri harus buat regulasi yang benar-benar jalan. Apa-apaan begini? Nggak jelas semua ini jadinya. Anggaran 7 triliun, tapi nggak terserap. Saya minta ya, PJUTS Pak Menteri, kami yang tahu di mana letaknya. Kami yang mau tahu di mana dapil kami yang mau kami pasang. Bukan direktur. Saya minta, tidak mau saya lihat direktur itu lagi di situ. Tidak perlu. Besi banyak lagi anak negara yang bisa punya pemikiran yang bagus. Nanti datang LSM lah, datang beginilah. Apa-apaan ini begini bahasanya? Masa kita diancam-ancam dengan mau dilaporkan LSM lah, mau begini, mau begini. Apa ini? Emang apa? Siapa yang melaksanakan regulasi ini Pak Menteri? Ada seperak uangnya kita pegang? Apa begini? Masa kita diajak ngomong begini? Nggak jelas ini. Janganlah, jangan berunding-berunding di lapangan golf. Nanti saya bilang sama kepala itu sana itu, menterinya sana duduk sana itu. Ya, benar ini. Yang terakhir Pak Menteri, saya minta pimpinan undang semua penjual PAME ke Komisi 7. Nah, undang Pertamina, bagaimana regulasi ini yang benar. Saya minta Menteri menugaskan Pertamina seluruhnya 100%. Jangan ruginya aja ditanggung Pertamina. Masa barang dibeli, angkutnya Pertamina nggak boleh? Apa-apaan ini? Nggak usah dibeli barangnya. Ngapain dibeli kalau diatur lagi? Itu tinggal keluar surat menteri menugaskan ke LPG itu Pak Menteri. Nggak ribet. Saya minta pimpinan ya, rapat berikutnya kita undang semua perusahaan PAME yang menjual PAME-nya ke negara. Nah, melalui Menteri Keuangan juga itu pembayarannya, dan Pertamina. Jangan dipersulit. Pertamina ini airnya udah mau masuk hidung Pak Menteri. Kasih uang banyak-banyak biar dia bisa bernapas. Kalau nggak PLN pun sebentar lagi tenggelam ini. Yang terakhir masalah brok-brokan.
Saya minta segera dibuat putusan menteri untuk mengambil keputusan yang pasti tentang pengalian ini. Jangan nanti sudah pas tanggalnya, ini brok-brokan tidak bisa dipegang oleh Pertamina. Nah, yang kedua, masalah pembangkit, kita serahkan seluruhnya kepada PLN, Pak Menteri. Biar urusan PLN, mau disewa, mau dibeli, urusan PLN. Tentang perusahaan swasta itu. Tidak ada urusan kita, biar aja. Kalau nggak suruh angkut barangmu, udah gitu aja. Habis kontraknya suruh lepasin barangnya semua. Kalau nggak gitu aja, selesai itu Pak Menteri. Bukan dia yang punya negara ini, Indonesia yang punya. Jadi kami minta ketegasan tentang blok rokan 2 minggu sekali ya izin pimpinan. Izin pimpinan? Cocok itu. 2 kali seminggu nanti kita undang lagi Pak, biar pasti. Karena Pertaminanya udah teriak-teriak terus itu, nggak ada kepastian tentang pembangkitnya. Jadi Bapak tinggal perintahkan PLN, mau PLN yang berunding gimana terserah. Sambil PLN menyiapkan jaringan ke sana. Nah, jadi jelas regulasi itu. Mungkin itu Pak Menteri, yang pertama itu paling penting masalah penyerapan anggaran yang 1 triliun mana. Dan saya minta nanti pendalaman berikutnya, minta waktu 2 minggu biar lebih pasti pendalamannya. Dan regulasi-regulasi yang nggak pasti, komputer kit, PJU ini, kalau nggak bisa mengakomodir kepentingan Komisi 7 untuk dibawa ke dapil-dapilnya, ya udah, nggak usah disetujuin. Ya gitu aja. Dan masalah anggaran, kita minta dilakukan pendalaman, Pak Ketua. Per Dirjen, kita minta semua bahannya, dan bila perlu, mana yang menjadi temuan, kita hadirkan semua pelaksananya. Dan kita minta suratin KPK untuk mendampingi semua regulasi ini. Nggak benar ini, udah kacau balau, enak aja, nggak terserap, batal kontraktornya mau pinjam uang saya. Ada Pak Menteri, itu minta modal. Dan tempat saya itu sampai sekarang nggak jadi tuh kerjaan. Bapak lihat tuh, tanya itu sama Dirjen itu, tempat saya berapa yang nggak jadi. Ini patah Pak. Nah, itu. Jangan pikirnya gampang aja uang negara ini. Saya tahu nggak ada kit. Saya minta tahun depan saya batalkan kontrak ini, program ini. Udah itu aja. Apa-apaan saya nggak dapat daerah saya. Apa ini kayak begini? Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.